Bismillah. Istri ana, bukan istri ana jamaah. Ini pertanyaannya. Cuma karena pertanyaannya nggak pakai assalamualaikum, wala apa, langsung istri ana. Ana pikir istri ana, enggak kayaknya. Istri ana masih umur 20 tahun. Dia nggak ngomong dia umur berapa. Dan selalu iri melihat teman-temannya yang masih bisa sekolah lagi, kuliah, dan juga nongkrong-nongkrong. Istri izin sama anak untuk kuliah lagi, padahal anak masih kecil. Dan kami sudah bertekad tidak menitipkan anak ke babysitter. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan. Ya, jamaah, kita punya masalah, tapi masalah ini insya Allah bisa diselesaikan. Ana nggak tahu ya, kalau mungkin ana salah tolong ditegur. Di Indonesia ini ada nggak kuliah yang lulus jadi istri? Lulus jadi istri atau jadi ibu? Belum ada kan? Yang ada kuliah lulus jadi bidan, jadi dokter, jadi insinyur, jadi istri tidak ada. Inilah penyebab banyak orang akhirnya nggak bisa jadi istri. Ya, harapan Anda mudah-mudahan ke depan lah. SMA itu anak-anak sudah diajarin, ada materi nanti mudah-mudahan ke depan. Yang mungkin ada di dinas pendidikan ya, bisa memasukkan di materi SMA, semua SMA, pelajaran menjadi istri dan menjadi ibu. Kenapa? Karena di negeri kita ini ada aturan menikah, batasan umur paling muda menikah itu umur 19 tahun kan, buat perempuan. Itu lulus SMA kan? Ya seharusnya ketika dia lulus sudah siap. Banyak anak-anak ini siap untuk berzina tapi tidak siap untuk menikah. Masya Allah, semangat banget kan? Diajarin ini itu enggak. Jadi apa yang harus antum lakukan sama istri antum? Antum duduk sama istri antum, berbicara tentang tujuan hidup ini. Kenapa kita hidup dan untuk apa kita hidup? Kita hidup bukan untuk bersenang-senang, tapi kita hidup untuk berjuang. Jelaskan tentang hal itu. Kemudian yang kedua, ajak istri antum melihat orang-orang yang lebih susah dari dia. Penyebab orang tidak menerima keadaan dan tidak bersyukur itu karena melihat ke atas. Dia berpikir teman-temannya seneng masih iso kuliah, iso nongkrong-nongkrong, padahal temannya nunggu ada yang melamar. Nggak ono sing melamar. Lu iya lu jemaah. Ada yang sampai bekerja setelah kuliah, dia bekerja sampai umur 30, 35, nggak ada yang ngelamar dia. Engkau lihat nih, engkau mau kuliah nanti berujung seperti itu. Atau engkau lihat orang-orang yang hidupnya lebih susah, lah sekolah, wala punya keluarga, dan hidupnya menderita. Dan yang ketiga, engkau berikan perhatian lebih kepada istrimu. Karena kadangkala setelah engkau ajak istrimu melihat kepada yang di bawah, ajak dia jalan-jalan, jangan dia berteman dengan orang-orang yang hanya akan membuat dia menderita. Iya jemaah. Datang ke teman yang istri orang kaya itu kadangkala buat menderita. Kalau antum habis ngajak istri ke rumah orang kaya, pulangnya mampir ke rumahnya orang-orang yang susah sebelum sampai rumah. Jadi insya Allah sampai rumah dia nggak lagi ngomong, bang, Allah bang, lihat karpetnya bang, dari Turki bang. Ajak ke rumahnya orang yang pakai tikar. Jadi kan jadi ngomong dia. Kau lihat tadi yang pakai tikar, iya bang ya, sohi pakai tikar rumahnya orang itu. Itu jemaah. Jadi kadang-kala kita melihat ke atas, menderita kita jemaah. Allah menderita. Dan sekarang dengan adanya online ini, semua ada di HP. Antum punya handphone sudah bagus ya Maya.
Antum di kantor, handphone antum mungkin Masya Allah paling bagus. Tapi ketika antum lihat handphone, ada keluaran baru, ini itu. Ya Allah, susah nah hidupnya pakai handphone ini. Kok lambat sekarang handphone ini ya? Padahal nggak lambat, cuma gara-gara ngelihat itu jadi lambat handphone antum. Maka tolong lihat ke